Semua orang yang tahu bahwa dalam tubuhnya sedang ada agen oranye diosin pasti akan tidak merasa tertegun dan khawatir. Tapi bagi Ibu Centunga, seorang diaspora Vietnam di Prancis, ketika menerima hasil pemeriksaan laboratorium diosin dalam darah lebih tinggi terbanding dengan taraf normal, dia merasa gembira sampai mencucurkan air mata. Karena bukti ilmiah ini telah memberikan dia satu kesempatan untuk membantu jutaan orang Vietnam yang menderita pengaruh agen oranye diosin dalam masa peperangan karena pemerintah Prancis telah membolehkan warga negaranya menggugat perusahaan-perusahaan asing. Juga sangat sulit bagi saya untuk bisa menilai suksesnya. Tapi, kalau tidak punya kemungkinan berhasil, maka para pengacara akan tidak melakukannya. Saya menilai tinggi usaha para pengacara kerana mereka bertekad demi para korban agen oranye diosin. Semua kesulitan akan mereka atasi dan mereka juga selalu menyemangati. Marilah kita terus maju. Pernah mencuri peratapan perang dari kantor berita Saiphong, tinggal dan bekerja dalam kawasan hutan Củ Chi Bình Long, tempat di mana pernah mencuri titik berat operasi penyebaran zat kimia beracun pembasmi rerumputan. Sekarang Ibu Tunga sedang mengidap 15 penyakit, di antaranya ada bermacam-macam penyakit kanker. Tetapi dia beranggapan bahwa kisah dia masih sangat kecil terbanding dengan apa yang diderita kawan-kawannya. Han ini telah mencabut dia dan para rekannya yang adalah pengacara di Prancis melakukan gugatan terhadap 26 perusahaan Amerika Serikat yang dilaksanakan pengadilan Prancis. Sebagai anak laki-laki seorang veteran perang Angkatan Darat Amerika Serikat, sejak lahir Josh Kelly tidak punya kaki kiri dan kedua tangan. Kunjungannya di Vietnam kali ini membantu dia lebih mengerti tentang orang-orang yang juga menjumpai keadaan kesehatan seperti dia. Saya adalah orang terakhir dalam keluarga yang masih hidup. Saya pikir bahwa perusahaan-perusahaan kimia yang memproduksi jenis zat beracun ini harus bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi untuk keluarga para korban yang terkena agen oranye diosin. Menurut statistik, hanya dalam waktu 10 tahun dari 1961-1971, imperialis Amerika Serikat telah menyebarkan lebih dari 80 juta liter zat beracun ke Vietnam. Kira-kira 5 juta orang tercemar, 3 juta orang menjadi korban, ratusan ribu orang telah meninggal. Di antaranya ada banyak anak yang adalah korban agen oranye diosin pada generasi kedua dan ketiga. Ribuan wanita untuk selama-lamanya tidak bisa menikmati kebahagiaan untuk menjadi istri dan ibu. Setelah bertahun-tahun perjuangan demi keadilan, pemerintah Amerika Serikat baru saja melakukan perfakatan untuk membayar $40 juta untuk membersihkan lingkungan hidup di Bandara Da Nang, Phuket dan Bien Hoa dalam waktu 3 tahun dari 2010 sampai 2012. Perjuangan demi keadilan para korban agen oranye diosin Vietnam telah berakhir pada tahap 1. Walaupun belum mencapai hasil terakhir, tapi telah mencapai hasil penting. Itulah menciptakan opini umum yang sangat luas di seluruh dunia, mendukung para korban agen oranye diosin, mendukung perjuangan demi keadilan yang dilakukan rakyat Vietnam. Walaupun belum sampai ke tujuan terakhir, tapi gugatan itu telah menerima dukungan kuat opini umum internasional. Khususnya ada banyak jurnalis juga dengan sukarela datang ke Vietnam untuk mencari tahu tentang kenyataan ini. Zat beracun oranye telah berpengaruh terhadap generasi ketiga dan generasi keempat. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ia bisa berlangsung sampai ke generasi ketujuh. Kami percaya bahwa apabila semua orang melihat seriusnya masalah ini, maka pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan kimia akan tidak bisa tidak memberikan kompensasi tentang semua yang mereka lakukan. Dalam perjalanan demi keadilan itu, sangat memerlukan ketekunan dan pembagian yang penuh tanggung jawab dari komunitas di dalam dan luar negeri untuk turut meredakan kesedihan oranye.